Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini, Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Ya yaitu burung merpati. Pasti kita selesaikan. Kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Presiden di Ibu Kota Nusantara IKN penajam Pasir Utara PPU sebagai Istana Garuda, manakala Istana Presiden di IKN akan dikenali sebagai Istana Negara. Peluang kita melihat kepada IKN, Ibu Kota Negara Nusantara yang baru, dan ini ada tentunya sinergi kepentingan Malaysia, terutama di perbatasan Sabah dan Sarawak. Begitulah, Ibu Kota Nusantara kini menjadi sorotan negara-negara tetangga, bahkan dunia. Kebetulan, Presiden Jokowi menggelar peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota baru tersebut. Dan dunia juga menunggu, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan benar-benar melanjutkan mega proyek tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan Malaysia, kita akan melihat bahwa munculnya Ibu Kota baru Nusantara sebenarnya merupakan pukulan telak bagi kaum Melayu konservatif di negeri kasino Malaysia. Sebab, Ibu Kota Nusantara justru mempresentasikan kuatnya ideologi kebangsaan di Indonesia. IKN justru semakin mengukuhkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dianut bangsa Indonesia. Prinsip berbeda-beda tapi tetap satu, dan prinsip persamaan hak yang dianut Indonesia itu sungguh berbeda dengan prinsip keistimewaan Melayu di Malaysia. Itu sebabnya, secara ideologis kehadiran Ibu Kota Nusantara sebenarnya akan semakin menenggelamkan ideologi Melayu Islam yang konservatif di Malaysia. Kaum Melayu konservatif yang kami maksud adalah kelompok Melayu palsu di Malaysia yang terlalu mengagung-agungkan kemelayuan. Mereka terlalu berhalusinasi mengenai kebesaran bangsa Melayu. Mantan Perdana Menteri Najib Razak termasuk dalam kelompok ini. Di zaman Najib, kaum Melayu palsu atau Melayu British di Malaysia merasa pula sebagai kaum paling hebat. Jangan heran jika Najib pun pernah gembar-gembor ingin menjadikan bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa ASEAN. Tujuannya tentu saja agar kaum Melayu palsu di Malaysia biar terlihat hebat. Biar kaum Melayu di negeri kasino terlihat semakin istimewa. Dan propaganda seperti itu juga pernah dilakukan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri. Ia bahkan sempat menggelar simposium besar-besaran mengenai bahasa Melayu. Sabri pun mengklaim bahwa bahasa Melayu telah dituturkan oleh ratusan juta penduduk. Tapi semua propaganda ini berantakan setelah Sabri lengser dari Perdana Menteri. Dan kaum Melayu negeri kasino akhirnya juga tak bisa gembar-gembor lagi mengenai hebatnya bahasa Melayu setelah bahasa Indonesia secara resmi masuk UNESCO. Kekalahan kaum Melayu konservatif itu makin lengkap setelah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Anwar lebih mewakili kaum Cina, masyarakat Sabah Sarawak, dan kaum Melayu modern. Adapun kaum Melayu konservatif kini menjadi oposisi di Malaysia. Kita akan membahas lagi kaitan peta politik di Malaysia dan juga di Indonesia dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara. Tapi kita simak dulu perkembangan terbaru di IKN berikut ini. Yang pertama, saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk
Air Quality Index-nya 6. Ada maksimal itu 50. Di ibu kota negara lain, misalnya di Singapura berapa Pak? 53. 53. Yang dekat aja. Artinya di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Dibandingkan dengan Jakarta juga jauh lebih baik bagaimana? Juga Pak Prabowo bilang nggak sabar gitu Pak untuk kerja di sini, dan tapi minta MPR, DPR, MAMK tuh dibangun juga secepatnya gitu Pak. Ya itu nanti terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Ingin percepatan. Saya menyampaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, wah kalau saya kurang cepat itu 4, 5, 6 tahun. Ya nanti terserah beliau. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Itulah tekad Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan terus melanjutkan IKN. Dengan kata lain, kelompok pro Ibu Kota Nusantara sebenarnya semakin menguat secara politik. Adapun kelompok yang anti Ibu Kota Negara, kini justru merapat ke Presiden terpilih. Partai yang menjadi lawan politik Prabowo seperti Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, kini mendekati Prabowo. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang dulu menentang Ibu Kota Nusantara, kini juga mau bergabung dengan kelompok Prabowo. Jadi yang tersisa sejauh ini hanya PDIP, yang dulu sebenarnya juga mendukung IKN. Yang tersisa kini adalah pengikut Anies Baswedan, yang mungkin masih kecewa dengan hasil pemilihan presiden. Tapi secara politik, Presiden terpilih Prabowo semakin kuat posisi politiknya. Sekali lagi, yang suka berkomentar negatif mengenai IKN umumnya orang-orang yang masih kecewa terhadap hasil pemilihan presiden yang lalu. Hanya saja, pelan tapi pasti, kubu Prabowo akan semakin menguat, dan IKN pun diprediksi akan terus dilanjutkan dengan segala daya upaya. Nah, penguatan seperti itu juga telah terjadi di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim semakin kuat karena didukung oleh Partai Cina dan partai dari Sabah Sarawak. Adapun partai-partai Melayu konservatif sekarang menjadi oposisi dan terus-menerus menyerang Anwar. Tapi secara politik, Anwar tetap sulit ditumbangkan sejauh ini. Dan kelompok Melayu konservatif kini hanya bisa berteriak-teriak setiap hari. Itulah yang menjelaskan kenapa propaganda bahasa Melayu agak berkurang sekarang. Itulah yang menjelaskan kenapa Profesor Melayu Malaysia tak banyak gembar-gembor lagi bahwa bahasa Melayu Malaysia telah mendunia. Penyebabnya adalah, secara politik kelompok Melayu konservatif memang sedang lemah-lemahnya. Karena itu pula, halusinasi mengenai serumpan-serumpun atau konsep alam Melayu kini juga berkurang. Sebab, Anwar Ibrahim bukanlah pemimpin yang suka memanjakan Melayu Malaysia dengan dongeng atau halusinasi. Anwar Ibrahim lebih didukung oleh kaum Melayu rasional dan modern. Bahkan Sarawak pun dibebaskan pakai bahasa Inggris untuk bahasa resmi dan bahasa pendidikan. Hal inilah yang sebenarnya memudahkan kerjasama Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, berikut ini adalah pandangan mengenai lemahnya kaum Melayu konservatif dan menguatkan Sabah Sarawak dalam urusan politik di Malaysia. Bila orang Melayu berpecah, mula-mula ni negara Malaysia jatuh kepada kuasa asing, ekonomi Malaysia jatuh kepada kuasa asing, dan akhir sekali politik Malaysia pun akan jatuh ke tangan orang bukan Melayu. Dan hari ini terbukti. Jadi orang Melayu ni nak marah ni apa hal? Kenapa koyak sangat?
Ini salah orang Melayu. Ini membuat Sabah Sarawak kuat. Saya pegang kunci. Kalau awak nak bentuk kerajaan, awak kena minta kunci itu dari saya. Tapi, sebelum Sabah Sarawak beri kunci tersebut, akan ada syarat. Sabah Sarawak akan tentukan syarat. Ini syarat dia, setuju dengan syarat, kita join awak, kita sokong awak untuk bentuk kerajaan. Kalau awak tak setuju dengan syarat kami, kita duduk luar dan awak cuba bentuk kerajaan tanpa kita. Tak boleh, tak akan berlaku. Sabah Sarawak sudah tahu apa mereka nak. Begitulah peta politik di Malaysia sekarang yang menyebabkan kaum Melayu negeri kasino, terutama kelompok yang suka dongeng dan selalu mengagungkan kemelayuan, kini semakin tenggelam. Selanjutnya marilah kita simak cuplikan video mengenai perkembangan di ibu kota Nusantara. Lanjut kita ke lokasi Plaza Seremoni yang ada gedung galeri di depan kita ini, teman-teman. Lanjut ke area dalam untuk gedung galeri. Ini dari arah depan sana itu ada Istana Garuda ya, dari sini udah nampak. Dan kita disambut sama burung merpati di lantai 2 ini. Luar biasa. Halo. Kita lanjut ke bagian puncaknya. Jadi mengelilingi Bukit Numantara ini, jadi memutar gitu teman-teman. Dari arah bawah sampai ke puncaknya, dan kita bisa melihat pemandangan yaitu ke arah Istana Garuda dan juga Bukit Bendera nih di depan kita. Kita sudah sampai di puncaknya. Seperti ini situasi terbaru menuju perayaan kemerdekaan ya di ibu kota Nusantara. Wah, di atas ini juga ada ya burung merpati menunggu. Nampaknya banyak ya di burung merpati di sini. Tadi berterbangan saya lihat di bawah sana. Dan ini nampaknya di Bukit Numantara sudah ada penunggu ya. Yaitu burung merpati. Itulah keadaan di ibu kota Nusantara saat ini. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.